Puji nama Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Apa kabarnya pagi hari ini? Dahsyat ya, saya percaya setiap kita semua dalam keadaan yang sangat baik. Ya, sehat ya, bersemangat kita semuanya. Hari ini kita bersama-sama belajar Bapak Ibu, apa yang menjadi pesan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Pesannya adalah tangkas dalam menghadapi ancaman si jahat. Ya, sekali lagi, tangkas dalam menghadapi ancaman si jahat. Pesan Tuhan ini sudah disampaikan oleh Bapak Gembala, Pak Ishak, dalam ibadah pertama dan kedua Bapak Ibu. Saya percaya setiap kita menangkapnya ya, dan setiap kita boleh mempelajarinya di dalam kehidupan setiap kita. Ya, ini yang Tuhan ingatkan kepada setiap kita. Ya, bahwa kita harus tangkas dalam menghadapi ancaman si jahat. Artinya gini Bapak Ibu, artinya kita harus lebih serius untuk bergerak ya. Serius untuk bertindak aktif terhadap segala bentuk ancaman si musuh. Ya. Karena gini, kalau kita tidak serius bergerak, ya memilih untuk pasif Bapak Ibu, maka pihak si musuh akan terus melemparkan serangan-serangan terhadap kita. Itu tidak ada kata berhenti itu ya. Pihak-pihak musuh akan terus menyerang kita. Kalau kita memilih untuk berdiam diri, tidak melakukan apapun. Ya. Kita perlu ingat bahwa ancaman itu selalu ada ya Bapak Ibu ya. Dari pihak si jahat, selalu ada. Ya, bentuknya macam-macam. Pak Ishak udah jelaskan itu ya. Ya. Entah itu melempar ketakutan, intimidasi. Seperti yang dilakukan oleh Goliat kepada pihak Israel pada masa itu ya. Kita mempelajari sampai mereka tidak bisa melakukan apa-apa ketika Goliat berkoar-koar. Nah itu intimidasi seperti itu akan terjadi mungkin di dalam kehidupan setiap kita kalau kita tidak melakukan sesuatu ya. Artinya jangan sampai kita biarkan Bapak Ibu ya. Artinya jangan sampai kita membiarkan pihak si musuh untuk mengambil keuntungan apapun di dalam kehidupan setiap kita. Ya. Seperti yang diingatkan di bagian inti pesan Tuhan Bapak Ibu. Ini yang Tuhan ingatkan bahwa Tuhan menghendaki kita orang percaya bangkit dan menjadi tangkas di dalam menghadapi berbagai ancaman dan ulah dari si jahat. Ya. Ya, dikatakan bagaimana kita orang-orang percaya harus bersikap ketika menghadapi ancaman si musuh. Ketika si musuh berulah, ketika musuh sedang melakukan sesuatu. Dan jangan menjadi orang yang tidak peduli. Masih ada lanjutnya dikatakan gini, seringkali tidak sedikit orang-orang percaya yang membiarkan pekerjaan si jahat terjadi begitu saja. Di depan matanya tanpa melakukan apa-apa. Itu Tuhan tekankan itu di dalam inti pesan Tuhan. Ya, Pak Ishak sudah memberikan contoh yang banyak ketika terjadi di wilayah di mana kita tinggal. Ya, ada contoh-contohnya udah disampaikan. Sikap kita adalah mengambil tanggung jawab. Bukan membiarkan, bukan tidak peduli Bapak Ibu. Di dalam diri kita itu ada kuasa dan otoritas yang Tuhan sudah berikan. Amin ya Bapak Ibu ya. Ya. Dulu Bapak Ibu ya di wilayah di mana kami tinggal ya. Itu waktu kami pindahan di sana ya, awal-awal itu kami kaget loh. Kenapa kok ada keributan-keributan, orang berantem loh Bapak Ibu. Berantem di depan-depan kami gitu. Ya, karena bersampingan dengan rumah itu tetangga ya. Bisa dihitung dalam seminggu itu orang ribut, berantem, minum minuman keras. Sampai di depan teras rumah itu orang minum-minum. Saya merasa ngomong sama istri sama orang-orang di rumah. Kami bersepakat, saya bilang kita mesti lakukan sesuatu, saya bilang. Ya kami gak pernah lihat orang-orang yang berantem di depan rumah kayak gitu ya. Tiba-tiba waktu kami pindahan, kok ada kejadian-kejadian seperti itu berulang-ulang. Akhirnya saya gak nyaman, kami nggak nyaman di situ. Ya, kami ambil langkah. Kami harus berdoa bersepakat. Kami harus adopsi wilayah di mana kami tinggal pada saat itu. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Sampai sekarang tidak ada keributan-keributan lagi. Itu kuasa Tuhan bekerja. Itu bukan karena kuat dan gagah kami. Tapi di mana ada kesepakatan, di situ ada pekerjaan Tuhan yang terjadi. Ya. Kami
tidak membiarkan pada saat itu. Bayangkan Bapak Ibu ya, Pak, tonjok-tonjok. Warga datang tuh rame sekali. Saya tuh sampai merinding. Artinya ini apa harus turun ya? Apa harus ya karena orang pakai alat kan gitu kan, pakai kayu. Jadi tugas kami yang ketika pesan ini datang, ya mengingatkan saya itu tentang wilayah yang baru yang kami diami ya. Ya. Saya coba datang kepada Bapak-bapak di situ, saya coba ngobrol. Setelah ada keributan, menanyakan ini udah berapa lama bisa terjadi pertengkaran seperti itu ya. Wah, ini udah bertahun-tahun. Orang main gitar sampai jam 1 sampai jam 12 malam. Itu di depan samping rumah kami gitu. Ya buat saya yang suka belajar gitu ya. Gak nyaman Bapak Ibu. Ya, karena bisa kedengaran sekali gitu. Lewat pesan Tuhan ini mengingatkan saya gitu. Oh iya, ada bagian kita, ada tanggung jawab yang kita ambil di setiap wilayah yang Tuhan mungkin tempatkan di mana kita berada. Dan sesuatu yang terjadi, kedahsyatan Tuhan terjadi di sana. Apa yang terjadi? Pada pindah loh Bapak Ibu. Yang ribut-ribut itu para pindah. Saya juga gak tahu, saya juga gak ngerti. Ya. Begitu dahsyatnya ketika Tuhan memberikan otoritas kepada setiap kita. Kita bukan orang-orang yang sembarangan Bapak Ibu. Kita adalah alat Tuhan yang dahsyat di tangan Tuhan itu sendiri. Ya. Pak Ishak sampaikan 2 hal di sana ya. Dalam pesan Tuhan ini. Yang pertama itu pentingnya memiliki tubuh rohani yang terlatih. Dalam kurung memiliki ketangkasan rohani atau spiritual agility ya. Yang kedua pentingnya menyadari apa yang telah Tuhan percayakan. Dan bangkit ketika ada ketakutan musuh mencoba merusak. Ya, dalam kurung memiliki mentalitas pahlawan. Ya, ini kalau kita renungkan 2 hal ini Bapak Ibu, itu akan membuat kita terus bergairah untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Dimanapun Tuhan utus kita ya. Ayat firman Tuhannya 2 Samuel pasal 23 ayat 9 sampai 10. 2 Samuel pasal 23 ayat 9 sampai 10. Judul perikopnya adalah pahlawan-pahlawan Daud. Ayat 9. Dan sesudah dia Eleazar anak Dodo, anak seorang Ahohi, ia termasuk ketiga pahlawan itu. Ia ada bersama-sama Daud ketika mereka mengolok-olok orang Filistin yang telah berkumpul di sana untuk berperang. Padahal orang-orang Israel telah mengundurkan diri. Ayat 10. Tetapi ia bangkit dan membunuh demikian banyak orang Filistin sampai tangannya lesu dan tinggal melekat pada tangannya. Tuhan memberikan pada hari itu kemenangan yang besar. Rakyat datang kembali mengikuti dia hanya untuk apa? Merampas. Ya. Apa yang kita lihat melalui ayat ini Bapak Ibu? Kalau kita perhatikan dalam perikop ini menceritakan tentang para pahlawan-pahlawannya Daud ya Bapak Ibu ya. Orang-orang yang tangkas, orang-orang yang terlatih, orang-orang yang tangguh, pemberani, orang-orang yang memiliki loyalitas yang tinggi dan juga siap mengorbankan apa saja demi merebut kemenangan bersama Daud pemimpin mereka. Ya, kita bisa lihat isi Baal membunuh 800 orang sekaligus dalam pertempuran. Ini dahsyat banget loh Bapak Ibu ya. Eleazar berani mengolok-olok dan mengalahkan pasukan Filistin. Ada sama di situ berjumpa dengan pasukan musuh yang sedang mencari makan pada saat itu. Apa yang dia lakukan? Dia pukul kala orang Filistin itu. Wah, lihat apa yang dilakukan para pahlawan Daud ini begitu dahsyat dan luar biasa Bapak Ibu. Ya, kalau mereka bisa lakukan, maka kita pun bisa melakukannya. Katakan amin Bapak Ibu. Saya percaya ketangkasan itu tidak muncul secara tiba-tiba. Sekali lagi Bapak Ibu, ketangkasan itu tidak muncul secara tiba-tiba. Harus dilatih hari lepas hari. Sehingga menjadi apa? Terampil dalam hal berperang. Itu yang dapat kita bisa lihat. Hari ini Bapak Ibu kita akan belajar 2 hal ya. Ini yang saya mau sampaikan secara sederhana. Yang pertama ini yang saya mau sampaikan.
pentingnya menyadari tentang posisi kita dan juga pergerakan musuh yang kita hadapi. Saya ulangi, pentingnya menyadari tentang posisi kita dan juga pergerakan musuh yang kita hadapi. Di ayat yang sama Bapak Ibu, ayat 9 sampai 10. Saya akan bacakan sekali lagi untuk kita. Dan sesudah dia Eleazar anak Dodo, anak seorang Ahohi, ia termasuk ketiga pahlawan itu. Ia ada bersama-sama Daud ketika mereka mengolok-olokkan orang Filistin yang telah berkumpul di sana untuk berperang. Padahal orang-orang Israel telah mengundurkan diri. Tetapi ia bangkit dan membunuh demikian banyak orang Filistin sampai tangannya lesu dan tinggal melekat pada tangannya. Tuhan memberikan pada hari itu kemenangan yang besar. Rakyat datang kembali mengikuti dia hanya untuk merampas. Dalam poin pertama ini saya bagi dua bagian Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah yang harus kita ketahui adalah tentang posisi kita. Ini salah satu bagian penting yang harus kita lihat Bapak Ibu. Kalau kita perhatikan di ayat 9, ada orang-orang yang tidak mengetahui tentang posisinya. Itu dijelaskan di ayat 9. Ya, kita bisa melihat dasar itu. Bahwa ada orang-orang yang tidak menyadari tentang posisinya. Alkitab katakan gini, ada orang-orang Israel yang telah mengundurkan diri. Dari apa? Dari pertempuran. Ya. Mengundurkan diri artinya tidak mau ambil bagian dalam pertempuran. Mengundurkan diri artinya memilih untuk diam. Memilih untuk tidak melakukan apa-apa. Cuek, tidak peduli terhadap keadaan yang terjadi. Padahal dikatakan mereka adalah prajurit Bapak Ibu. Tapi mereka tidak menyadari tentang posisi itu. Yang saya renungkan jangan-jangan hanya sebagai sebuah identitas prajurit tapi tidak melakukan apa-apa. Ketika menghadapi pihak musuh, apa yang dilakukan? Memilih untuk mundur. Memilih untuk tidak bergerak, memilih untuk tidak melakukan apa-apa. Yang saya takutkan itu terjadi di dalam kehidupan gereja Tuhan, di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Ada orang-orang yang memiliki mentalitas yang lemah Bapak Ibu. Itu ngeri itu kalau itu terjadi ya. Kita bisa melihat di sini, kita bisa mempelajari. Ternyata dari sekian orang, ada orang-orang yang memilih untuk mundur dalam pertempuran. Jadi memahami posisi itu sangat penting. Ya. Memahami posisi itu mengapa penting supaya kita tahu kita harus bergerak seperti apa. Sebagai prajurit Bapak Ibu seharusnya tahu. Iya kan? Bukan pura-pura tidak tahu. Tahu apa yang harus dilakukan. Jangan sampai terjadi ketika kita melihat sesuatu ada yang salah di dalam kehidupan kita, di dalam lingkungan kita mungkin, di mana kita tinggal. Dimanapun kita berada, kita abai, kita cuek. Itu jangan sampai terjadi loh Bapak Ibu, Tuhan sudah ingatkan kita. Tuhan tidak salah kasih pesan ini. Tuhan melihat kita bahwa kita adalah orang-orang yang tangkas yang Tuhan mau pakai Bapak Ibu. Yang kedua, bagian yang kedua yang harus kita lihat. Yang harus kita perhatikan adalah tentang pergerakan si jahat atau si musuh. Artinya jangan sampai ada kelalaian sedikit pun. Jangan sampai ada kecerobohan yang kita buat sehingga membuat peluang bagi si musuh untuk mengambil keuntungan di dalam kehidupan setiap kita. Kita bisa melihat ada Eleazar
Ketika orang-orang memutuskan untuk mundur, dia sendiri maju Bapak Ibu. Hebat gak Bapak Ibu? Dahsyat loh. Orang mundur, dia maju. Ya. Mungkin dalam kelompok, dalam orang-orang sekitar kita ada orang-orang yang memilih untuk mundur. Kita jangan ikut mundur. Kita bisa melihat di sini ada pribadi Eleazar yang sangat luar biasa. Bagaimana dia maju bergerak untuk mengalahkan musuh. Karena saya tidak temukan di Alkitab dalam perikop ini bahwa musuh itu bersantai-santai tertidur Bapak Ibu. Tidak ada ternyata di Alkitab. Musuh itu mengintai. Musuh itu melihat tentang peluang. Bagi Eleazar tidak ada sedikit pun pintu untuk musuh mengambil sesuatu dalam hidupnya. Saya teringat dengan kisah ini, kita pernah belajar Bapak Ibu tentang kisah Nehemia, itu dahsyat banget itu. Saya coba mempelajari ulang ya. Ketika tembok Yerusalem dirobohkan Bapak Ibu, apa yang dilakukan Nehemia Bapak Ibu? Dia kembali membangunnya, betul ya? Tetapi pada saat lagi membangun, ternyata gini Bapak Ibu, ada pihak-pihak musuh yang mencoba untuk menggagalkan pekerjaan itu. Jangan salah loh, ada mata-mata musuh yang terus melihat, yang terus mau menggagalkan apa yang dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Kita bisa lihat di dalam Nehemia pasal 4, apa yang Nehemia sampaikan di situ. Nehemia pasal 4 ayat 14, 16 dan 17 Bapak Ibu. Ini sesuatu yang luar biasa yang disampaikan oleh Nehemia, dikatakan seperti ini. Ayat 14 dalam Nehemia pasal 4. Ayat 14, kuamati semuanya, lalu bangun berdiri dan berkata kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang yang lain. Ini yang dikatakan, jangan kamu takut terhadap mereka. Ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat dan berperanglah. Alkitab tidak tulis gini, diamlah. Berperanglah untuk saudara-saudaramu, untuk anak-anak lelaki dan anak-anak perempuanmu, untuk istrimu dan rumahmu. Ayat 16, sejak hari itu sebagian daripada anak buahku melakukan pekerjaan dan sebagian yang lain memegang tombak, perisai dan panah dan mengenakan baju jira. Sedang para pemimpin berdiri belakang segenap kaum Yehuda, ayat 17, yang membangun di tembok. Selanjutnya hebat dan luar biasa. Orang-orang yang memikul dan mengangkut melakukan pekerjaan dengan satu tangan dan dengan tangan yang lain adalah mereka memegang apa Bapak Ibu? Senjata. Inilah yang disebut dengan ketangkasan. Tangan yang lain sedang melakukan sesuatu, tangan yang satu sedang memegang pedang Bapak Ibu. Itu hebat loh Bapak Ibu. Ketika Nehemia tahu tembok Yerusalem sudah hancur Bapak Ibu, apa yang dia lakukan? Membangunnya kembali. Tantangan ada nggak? Ada. Pihak musuh ada nggak yang mau menggagalkannya? Ada. Tapi kita bisa lihat sikap Nehemia. Dia tidak membiarkan kembali untuk merobohkan, menggagalkan pekerjaan yang dia lakukan, yang mereka lakukan. Nah, kita harusnya berdiri seperti posisi ini Bapak Ibu. Nehemia. Seperti Eleazar. Yang terus berdiri. Untuk menghadapi setiap serangan-serangan dari musuh. Jadi bagian pertama yang kita pelajari adalah pentingnya menyadari tentang posisi kita dan juga pergerakan musuh yang kita hadapi. Yang kedua adalah pentingnya menyadari tentang siapa di pihak kita ketika menghadapi ancaman si musuh Bapak Ibu. Pentingnya menyadari tentang siapa di pihak kita ketika menghadapi ancaman si musuh. Kita bisa lihat dalam firman Tuhan 2 Samuel 23 ayat 10 dan 12 Bapak Ibu. Ayat 10 dan 12, puji Tuhan.
Demikian firman Tuhan. Tetapi ia bangkit dan membunuh demikian banyak orang Filistin sampai tangannya lesu dan tinggal melekat pada tangannya. Tuhan memberikan pada hari itu kemenangan yang besar. Rakyat datang kembali mengikuti dia hanya untuk merampas. Ayat 12. Maka berdirilah ia di tengah-tengah ladang itu. Ia dapat mempertahankannya dan memukul kalah orang Filistin. Demikianlah diberikan Tuhan kemenangan yang besar. Kalau kita perhatikan ada kalimat yang sama di dalam ayat yang kita bacakan Bapak Ibu. Di ayat 10 dikatakan Tuhan memberikan pada hari itu kemenangan yang besar. Di ayat 12 juga dikatakan demikianlah diberikan Tuhan kemenangan yang besar. Saya mau sampaikan Bapak Ibu, hal ini kita tidak boleh lupakan. Kita tahu bahwa Eleazar dan Sama adalah pribadi yang tangkas dalam bertempur. Dan mereka sudah melakukan bagian yang terbaik bagi bangsanya. Tetapi yang tidak boleh kita lupakan adalah ada pihak yang lain yang memberikan kemenangan Bapak Ibu. Jadi bagian kita lakukan bagian kita. Tugas kita lakukan saja. Ya. Perhatikan bahwa ada pihak Tuhan, dari pihak Tuhan yang akan memberikan kemenangan kepada setiap kita. Tapi tidak ada kemenangan kalau kita memilih diam Bapak Ibu. Kemenangan terjadi ketika kita melakukan bagian kita. Jangan lupa ada bagian Tuhan. Tuhan selalu terlibat. Tapi Tuhan tidak akan terlibat kalau kita memilih diam tidak melakukan apa-apa. Mujizat terjadi pada saat kapan Bapak Ibu? Pada saat kita lagi diam atau lagi bergerak. Ada orang lagi diam juga terjadi mujizat. Saya mempelajari itu pikiran yang salah menurut saya. Tapi waktu kita sedang melakukan sesuatu, ada sesuatu yang terjadi yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan setiap kita. Ya. Kita bisa lihat penulis sampaikan tentang dua kalimat yang sama. Artinya itu tidak boleh kita lupakan bahwa ada pihak Tuhan yang menyertai. Tugas kita adalah lakukan bagian kita. Bergerak maju bersama dengan Tuhan. Bukan meratapi, bukan menangisi Bapak Ibu. Saya mencoba mempelajari. Sehebat apapun kita Bapak Ibu. Kalau gak ada Tuhan yang menyertai. Tidak ada artinya sebenarnya. Tetapi begitu hebat. Penulis menyampaikan tentang itu. Bahwa ada pihak Tuhan yang memberikan kemenangan. Artinya gini Bapak Ibu, kita tidak sendirian loh Bapak Ibu. Waktu kita melakukan bagian kita, jangan lupa ada bagian Tuhan yang akan menyertai, yang akan memberikan kemenangan di dalam kehidupan setiap kita. Bukan berarti Tuhan memberikan kemenangan, kita tidak melatih diri. Kita tidak mengasah kemampuan kita. Itu wajib Bapak Ibu. Jadi tidak panjang lebar Bapak Ibu. Dua hal ini yang kita sama-sama pelajari. Dua hal ini yang kita sama-sama renungkan. Jadi yang pertama adalah pentingnya menyadari tentang posisi kita. Dan juga pergerakan musuh yang kita hadapi. Yang kedua pentingnya menyadari tentang siapa di pihak kita. Ketika menghadapi ancaman si musuh. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.